Halo Prakom Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya berdiskusi dengan teman saya yang sekaligus sebagai anggota tim penilai Dupak Pranata Komputer. Dalam diskusi tersebut saya banyak tanya tentang apa aja sih yang menjadi bahan pertimbangan tim penilai dalam menilai suatu Dupak. Penasaran? Simak videonya berikut ini. Oke, pada kesempatan kali ini format baru ya teman-teman. Jadi saya menggunakan whiteboard untuk mempermudah deskripsi, sekaligus saya kan orangnya kinestatik, jadi lebih suka untuk membahas dengan metode langsung ditulis. Oke, jadi ada beberapa pertimbangan tim penilai ketika menilai besaran angka kredit suatu Dupak. Berikut ini pertimbangannya. Pertimbangan tim penilai. Penilai. Oke. Nah, ini adalah pertimbangan tim penilai. Pertimbangan yang pertama yaitu kelengkapan bukti fisik. Kelengkapan bukti fisik. Jadi ketika kita mengajukan suatu bukti kegiatan, itu kita harus melengkapinya selengkap mungkin. Misal jika teman-teman itu ditempatkan di kecamatan, itu kan mengajukan bukti kegiatan perekaman data dengan validasi berupa perekaman data EKTP. Ini perekaman EKTP ya misalkan ya. Perekaman EKTP. Nah, perekaman EKTP ini nanti apa aja sih yang perlu dilengkapi? Yang pertama yaitu form bukti fisiknya. Form bukti fisiknya itu meliputi itu nama dokumennya, kemudian tanggal perekaman, kemudian jumlah karakternya berapa, terus perhitungannya berapa, lampirannya itu terlampir dalam nomor apa, itu harus dicantumkan. Kemudian tahapan perekaman data. Tahapan perekaman data. Jadi misalkan perekaman EKTP itu tahapannya kan meliputi ini ya, memasukkan NIK dulu, kemudian memvalidasi update data, kemudian nanti ada iris mata, kemudian ada 10 sidik jari, kemudian 2 jempol, kemudian baru tanda tangan digital. Ya, kalian cantumkan ini screenshot-nya dalam tahapan perekaman data. Kemudian ada berikutnya yaitu contoh perhitungan jumlah karakternya. Nah, nanti dari tahapan-tahapan ini teman-teman kan input data ya, ngetik ya. Nah, ini yang ngetik ini teman-teman copy paste ke Word, itu nanti bisa ketahuan kan word count-nya berapa, jumlah karakternya berapa. Nanti dengan perintah itu kalian screenshot, hasilnya cantumkan di sini untuk melengkapi contoh perhitungan jumlah karakter. Nah, setelah ini ada apa? Ada form bukti fisik, tahapan perekaman data, contoh perhitungan, kemudian teman-teman dikasih sampel satu contoh outputnya. Misal ada perekaman EKTP, itu nanti kan ada form outputnya ya. Kalau dulu form F105 atau berapa itu, saya sudah lupa. Kemudian setelah contoh output, tinggal berikutnya yaitu rekapitulasinya. Nah, karena kegiatan perekaman EKTP ini berulang ya, setiap hari misalkan ada 10 orang, ada misalkan 20 orang, itu kan nanti teman-teman rekap. Kalau misalkan teman-teman mengajukan Dupak secara tahunan, maka rekapitulasinya tiap bulan. Misalkan Januari, Februari berapa, Maret, April, Mei, Juni, sampai dengan Desember. Seperti itu. Nanti dari situ kan rekapitulasi, teman-teman bisa mengajukan
butir kegiatan perekaman EKTP. Nah, kemudian setelah kelengkapan bukti fisik, pertimbangan tim penilai dalam menilai juga yaitu tupoksi unit kerja. Tupoksi unit kerja. Nah, tupoksi unit kerja, percaya nggak percaya, itu berpengaruh pada komposisi butir kegiatan yang diajukan. Ini pengaruhnya pada komposisi butir kegiatan. Misal teman-teman yang di kecamatan tadi ya, ini kan kebanyakan perekaman data ya. Karena apa? Karena di kecamatan atau di kantor-kantor yang mengutamakan pelayanan itu nanti butir kegiatan atau yang pekerjaan yang banyak diklaim itu dari perekaman data. Nanti yang aplikasi itu sedikit. Jadi perekaman data itu dominan, pembuatan aplikasi itu mengecil. Jadi pembuatan aplikasi kalau di kecamatan itu sedikit ya, ruang lingkupnya kecil. Kebanyakan teman-teman yang mengajukan aplikasi di kecamatan itu kan aplikasi-aplikasi kecil ya, aplikasi penunjang aja, bukan aplikasi utama. Karena aplikasi-aplikasi utama itu sudah disediakan oleh Pemdanya. Jadi misalkan EKTP itu dari Disdukcapil, kemudian aplikasi paten itu dari bagian TAPEM, Tata Pemerintahan, kemudian aplikasi Kesrah itu dari 6NG, dari Dinas Sosial, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang menduduki jabatan peranata komputer ahli ditempatkan di kecamatan, saya yakin kesulitan akan menilaikan butir kegiatannya. Karena apa? Karena mayoritas butir kegiatan yang ada di kecamatan berupa perekaman data. Ini misalkan contoh lain di Dinas Kominfo ya. Dinas Kominfo. Yang di Dinas Kominfo juga nanti akan ditinjau oleh tim penilainya, dia di bagian unit apa. Misalkan di bagian jaringan, maka tim penilai akan melihat komposisi butir kegiatan di jaringan itu seperti apa sih, banyak enggak. Kalau misalkan sedikit kan jadi tanda tanya. Karena apa? Lawang pekerjaan sehari-harinya banyakkan jaringan kok menilaikannya butir kegiatan yang lain. Ini kan menjadi tanda tanya. Kemudian yang ditempatkan di bagian development software, otomatis yang dinilaikan lebih banyak yaitu tentang aplikasi developmentnya, bukan pekerjaan yang lain. Pekerjaan yang lain sebagai penunjang saja. Kemudian pertimbangan tim penilai dalam menilai DUPA yang ketiga yaitu rasa kemanusiaan ya. Seperti kita ketahui bahwa sampai dengan sekarang itu banyak teman-teman kita yang masih menduduki jabatan eselon 2 alias golongan 2D. Mungkin ya teman-teman belum sadar ya untuk membuat DUPA lebih rajin, terus masih malas atau gimana. Konsekuensinya kan sampai detik ini itu masih banyak yang masih golongan 2D atau belum KP yang kedua ya. Padahal mereka sudah bekerja secara kontinu 5 tahun lebih menduduki golongan 2D. Nah, kebanyakan di tim penilai itu bagi yang teman-teman yang baru menilaikan DUPA yang pertama itu diberi kemudahan di ACC sesuai dengan kebutuhan angka kreditnya. Jadi misalkan saat ini dia masih 96 yang angka kreditnya ya. Kemudian 96,5 misalkan. Kemudian
mengajukan dupa dengan angka kredit 105,675 misalkan. Nah, ini nanti pasti akan dinilai sekitar 100-an, 100, dikit lah. Ini akan dinilai segini, karena ya kemanusiaan tadi ya. Kasihan sudah 5 tahun, yang diajukan juga nggak seberapa, masih sedikit. Jadi kebanyakan itu akan dinilai lebih mudah, lebih banyak. Jadi teman-teman juga jangan ngiri ya, misalkan teman-teman yang rajin kebetulan dapat angka kredit lebih sedikit dibandingkan teman-teman yang sudah 5 tahun ternyata belum bisa KP atau baru pertama kali mengajukan dupak. Kemudian yang keempat yaitu kewajaran. Nah, ini yang kewajaran ini ditinjau dari jumlah angka kredit yang diajukan. Nah, kalau Pranata Komputer terampil, ini maksimum 2 kali lipat ya. Maksimum 2 kali lipat dari yang standar, berarti 10 poin. Kalau yang ahli pertama dua kali lipatnya berarti 25 poin. Jika melebihi dari ini, maka tim penilai akan bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang diajukan mereka? Kok bisa mengajukan sampai 50 poin misalkan? Nanti tim penilai itu nanti berpikir seperti ini ya, apakah pekerjaan dia di kantor itu merangkap jabatan apa aja gitu, atau bisa jadi berprasangka buruk. Jadi apakah ini pekerjaan teman-temannya dia akui. Jadi misalkan teman-teman di bidang operator misalkan ya, misalkan perekaman EKTP, ini kan operatornya kan biasanya ada 2 ya. Apakah yang 2 ini dia klaim semua atau seperti apa? Ini bisa terjadi seperti ini. Atau bisa juga Pranata Komputer yang bersangkutan mengarang indah. Nah, mengarang indah ini saya punya triknya untuk ini ya, untuk mendeteksi apakah ini pekerjaannya mengarang indah atau enggak. Saya punya triknya yaitu kita bisa bisa mendownload kalender nasional teman-teman print, kemudian seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, bisa dicek. Ini kalender nasional, di sini nanti ada jadwal libur tahunan ya, kemudian ada cuti tahunan juga, cuti bersama. Nanti ketahuan di sini ada tanggal merah, ini yang Sabtu Minggu. Jadi biasanya teman-teman itu akan terjebak di sini, di cuti bersama ketika libur Lebaran. Ketika libur Lebaran harusnya libur, kok ada yang mengklaimkan butir kegiatan. Ini kan nggak mungkin. Kemudian ini yang terjadi sekarang itu WFH ya. Ketika WFH kan nggak mungkin kan dalam 1 bulan dia itu mengklaimkan setiap hari. Itu kan jelas ini ya, jelas mengarang ya. Teman-teman bisa dicek ketika kita WFH itu dimulai dari akhir bulan Maret, April, Mei. Ini banyak terjadi WFH. Kemudian yang bulan Juni ini sebagian masih ada yang WFH, sebagian sudah ada yang full masuk kerja. Nah, di bagian WFH ini ketahuan sekali nanti kalau misalkan butir-butir kegiatannya, tanggal-tanggal kegiatannya ya. Nanti misalkan perekaman data tanggal berapa aja, kemudian penggandaan data tanggal berapa aja, kemudian deteksi kerusakan itu tanggal berapa aja, nanti kelihatan di sini.
Nanti kalau misalkan terdeteksi ini kok dia itu mengajukan secara full padahal di sini itu ada WFH, ini jelas mengarang indah. Nanti kalau udah ketahuan kayak gini, tim penilai tinggal menyunat angka kredit kalian yang diajukan. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Baskar Ahmad, salam Perform Indonesia.